pilihan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Semua jemaat Tuhan kita tepuk tangan yuk. Betapa baik Tuhan itu, mulutku penuh dengan pujian. Amin. Kasih-Mu baru tak habis di hidupku, dan ku nyanyikan syukur bagi-Mu. Semuanya angkat suaramu, pujilah Tuhan. Mari bersorak, bertepuk tangan, maju melangkah, tinggalkan beban. Sebab hari ini adalah harinya Tuhan. Angkat suaramu, pujilah Tuhan. Maju melangkah, tinggalkan beban. Sebab hari ini adalah harinya Tuhan. Betapa baik Tuhan itu, mulutku penuh dengan pujian. Kasih-Mu selalu baru, tak habis di hidupku, dan ku nyanyikan syukur bagi-Mu. We go! Angkat suaramu, pujilah Tuhan. Mari bersorak, bertepuk tangan, tinggalkan beban. Sebab hari ini adalah harinya Tuhan. Angkat suaramu, pujilah Tuhan. Mari bersorak, bertepuk tangan, tinggalkan beban. Sebab hari ini ada, sekali lagi ya, angkat suaramu, pujilah Tuhan. Bertepuk tangan, tinggalkan beban. Sebab hari ini adalah harinya Tuhan. Oh, 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 oh. Semuanya sekali lagi. Oh, 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 oh. Harinya Tuhan, amin. Haleluya. Hari di pelataran-Mu ya Bapa, daripada 1000 hari di tempat lain. Kaulah yang kami sembah. Terima kasih Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu Yesus. Kemuliaan-Mu, Imam besar.
kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Saya undang seluruh jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Jesus, kami sembah Kau Tuhan, sujud di depan tatamu, taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Oh, Yesus Kristus Tuhan. Kau Yesus Kristus Tuhan.
Tuhan yang baik, terima kasih, kami bersyukur karena siang hari ini Tuhan masih beri kami kekuatan, kesehatan yang sempurna sehingga kami Tuhan dapat datang dalam ibadah-Mu ya Bapa. Kami dapat memuji-Mu, kami dapat menyembah-Mu karena Kau adalah Allah yang layak dipuji dan yang layak disembah. Jika tiba saatnya Tuhan kami akan mendengar sabda firman Tuhan, biar Tuhan yang membuka hati dan pikiran kami. Tuhan jauh-jauhkan iblis yang berniat jahat mengganggu setiap konsentrasi kami sehingga kami Tuhan bisa duduk diam, tenang mendengarkan. Terlebih Tuhan kami bisa memperhatikan dan menyerap setiap firman Tuhan yang Tuhan berikan pada kami sehingga kami bisa menerapkannya dalam kehidupan kami sehingga firman itu bisa berbuah di tanah yang subur sehingga bisa dinikmati oleh orang-orang di sekitar kami sehingga semua dalam hidup kami berubah Tuhan Yesus menjadi lebih baik, lebih berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih, hamba-Mu akan bersembunyi di balik kemuliaan daripada salib Tuhan, biar nama-Mu saja yang diagungkan dan dimuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa, haleluya, amin. Ya, masih di tema yang sama, tema bulanan kita yaitu Tuhanku dekat. Yes, jadi kita kalau misalnya nih masih ada yang bertanya-tanya di mana Tuhan? Tuhan dekat ya. Jadi Tuhan ada dekat bersama dengan kita. Atau dalam bahasa Inggrisnya my God is near. Dan di minggu yang ketiga saya dikasih tema yaitu kehidupan yang tidak akan kita sesali. Hidup ini cuma sebentar ya Bapak Ibu. Gimana kalau kita menjalani kehidupan ini adalah kehidupan yang tidak kita sesali. Jadi pada saat nanti kita dipanggil oleh Tuhan, kita bisa berkata, yes, aku sudah menjalani hidup yang bahagia, aku sudah menjalani hidup yang penuh dengan makna, aku bisa menjalani hidup yang sukacita dan bahagia dan tidak ada yang kita sesali. Atau masa kita nanti pas mau dipanggil Tuhan, ya baru belum juga dapat apa-apa, Pak udah dipanggil Tuhan gitu ya kan. Berarti udah menyesal dong ya. Nah kita cek dulu nih dari sepanjang awal kita hidup, lahir, gitu ya sampai saat ini kita menyesal nggak udah hidup Bapak Ibu? Nah kalau misalnya pada saat ini kita kasih kesempatan untuk mendengarkan sabda ini, kita mau nih karena ada tipsnya ternyata Bapak Ibu. Dari sekarang sampai nanti kita akan dipanggil Tuhan, kita akan menjalani hidup yang tidak akan kita sesali. Mau? Amin? Amin. A life you will never regret. Ya, saya akan mengajak kita flashback ke tahun 1980-an. Di tahun ini listrik itu nggak semua masuk desa. Ya, jadi kita mau berandai-andai nih, kita hidup di sebuah desa tahun 1980-an yang belum ada listriknya. Belum, maksudnya kita tuh nggak punya TV, nggak punya apalagi kulkas, microwave atau apalagi lah ya catokan. Jadi yang kita punya itu apa Bapak Ibu? Lampu minyak, lilin, kompor minyak, ya kan? Terus apa lagi? Pokoknya yang nggak berhubungan dengan listrik itulah yang ada di rumah kita. Kalau udah maghrib begini, makan malam ya beginilah ya. Nah, pakai lilin ya kan. Habis gitu, saya juga masih ingat waktu saya tahun 90-an ya. Waktu masih ya seumur-umur Intan, seumur-umur Windy gini, mati lampu ya kan. Bapakku nyalain lampu minyak. Waktu itu masih ada lampu minyak. Ayo aku kesel kali, apa yang bikin kesel? Karena aku udah keramas, jadi besoknya bau gitu, bau bensin. Jadi kayak gitu, jadi kita bisa mengingat kembali kayak mana sih hidup tanpa listrik itu gitu kan. Kan rasanya kalau anak-anak muda kayak Windy Intan ini udah brojol, udah ada listrik ya kan. Hanya udah nggak kebayang lah kayak mana sih hidup kayak di zaman batu gitu lah ya. Hidup tanpa listrik. Nah, kalaupun mau belajar, nah lihat kalau mau belajar pakai lampu apa itu? Lampu minyak ini kayak gini lah lampu minyak. Ada yang pasti punya di rumah, ini kolektor ini mahal ini sekarang harganya. Kalau dulu banyak ya kan. Nah, inilah yang bikin bau rambut ini nih. Lampu minyak seperti ini. Nah, di sini di awal dari khotbah ini Pak Bambang yang membuat khotbah ini ya, Pak Bambang Wijaya. Dulu dia adalah seorang mahasiswa di ITS Surabaya. Nah, di sana itu banyak desa yang belum ada listriknya. Nah, di situ waktu itu dia itu kan jurusannya teknik elektro ya, teknik elektro di ITS Surabaya. Jadi pada saat itu pemerintah lagi getol-getol nih menyambungkan jaringan listrik. Jadi perkotaan sudah ada jaringan listrik, tapi banyak desa yang belum. Padahal desa-desa ini nggak begitu jauh dari jalan-jalan raya yang ada listriknya gitu. Jadi kan apa namanya pengen perkembangan perekonomian kan. Jadi supaya banyak listrik masuk ke desa. Nah di sini dia pemerintah ini bekerja sama dengan beberapa fakultas-fakultas teknik elektro seperti ini. Nah waktu itu Pak Bambang lagi melakukan kerja praktek lapangan. Jadi dia tinggal di dalam desa itu, bagi yang mau ya, bagi yang mau tinggal di desa itu minimal sebulan supaya bikin jaringan listrik. Jadi dia masang-masang listrik di rumah gitu, dia masang-masang lampu di jalan seperti itu. Terus nanti disambungin lah ke gardu listrik PLN seperti itu ya. Nah
sangat yang hal dinanti-nantikan Pak Bambang ini, dia excited karena dia tinggal di desa ini yang belum punya listrik kan. Jadi dia nggak sebulan dia tinggal di situ, 3 bulan dia tinggal di situ karena dia seneng gitu. Dia seneng tinggal bersama orang-orang yang di desa situ. Terus dia seneng kalau misalnya desa ini sudah ada listriknya kan bakalan berubah total gitu. Jadi dia menanti-nantikan hal itu. Nah, tiba saatnya dia itu dapat kesempatan si desa ini bisa tersambung aliran listriknya. Jadi hal yang dinanti-nantikan dia itu akhirnya terwujud ya kan. Jadi dari listrik di rumah disambungkan ke gardu PLN. Nah ini dia ya, orang yang nyambung-nyambungin listrik. Disambungkan ke gardu PLN dan akhirnya lampu menyala. Nah dia melihat banyak sekali warga desa itu happy gitu, matanya tuh berbinar-binar katanya. Mereka kayak baru lihat listrik. Matanya berbinar-binar, bersorak-sorai orang warga di desa itu ya. Nah sekarang di desa yang dulunya kalau udah masuk maghrib udah kayak kota hantu ya, gelap banget kan. Nah sekarang bermandikan cahaya lampu. Nah dulu kan kalau desa itu kan serem, terkenal serem ya kan. Nah sekarang desanya udah gak terkenal serem lagi, malah kita kayaknya kangen ya kan, kangen balik lagi ke desa, kangen kayaknya rasanya homey banget gitu ya kan, tenang gitu, dan cahayanya pun sudah tidak menakutkan lagi. Jadi desa ini sudah tidak menakutkan lagi, dan bukan hanya lampu aja yang mereka berubah, tapi seluruh pola hidup mereka juga berubah Bapak Ibu ya. Seluruh pola hidup mereka berubah. Mereka sekarang jadi punya bisnis baru. Yang asalnya bisnisnya ya cuma gitu-gitu aja, sekarang mereka punya bisnis baru. Bisa buka tukang fotokopi ya kan, atau kopi keliling. Bisa buka fotokopi, terus bisa buka apa lagi namanya, salon ya kan, penetasan ayam, terus banyaklah industri-industri rumah tangga lainnya yang bisa mereka buat ya, bisa bikin es lilin kan, bisa punya kulkas gitu. Jadi pola hidup mereka tuh jadi benar-benar berubah total. Anak kecil juga sekarang kalau misalnya jam 7, jam 8 malam masih bisa belajar ya kan, karena ada lampunya, jadi masih bisa baca kan, terang. Terus orang tuanya juga nggak tidur cepat lagi, biasanya jam 7 udah pada tidur mereka, tapi sekarang jam 10, jam 11 baru tidur. Kenapa? Karena nonton TV ya kan. Jadi pola hidup itu jadi berubah banget, mulai dari perekonomian, mulai dari sosial juga sangat berubah karena mereka masih beredar ya, malam-malam masih beredar, masih nongki di sana sini kan. Dan yang jelas itu perekonomian mereka sangat berubah. Jadi kita mau belajar pada hari ini adalah pentingnya terhubung dengan sumber daya. Nah ini Bapak Ibu bisa bayangin lah ya, ini kan sumber energi kita ya, sumber energi listrik yang akhirnya disambung ke sana kemari ke gardu PLN dan akhirnya menyambung ke rumah. Nah kalau misalnya sudah banyak energi listrik ya kan di sekitar kita, tapi nggak nyambung sama rumah, artinya rumah ini nggak bisa memanfaatkan energi yang ada, bener ya? Kalau kata pepatah, ayam mati di lumbung padi. Jadi ayamnya mati padahal di sekitarnya tuh banyak sumber dayanya gitu. Jadi kalau misalnya rumah ini pengen merasakan manfaat daripada si listrik, ya dia harus tersambung dan terhubung dengan sumber dayanya Bapak Ibu. Ini bisa masuk di pikiran kita ya, iya juga ya kan. Kalau misalnya rumah ini tidak mau tersambung, ya udah dia hidup di zaman batu ya kan Bapak Ibu, pakai minyak, lampu minyak, pakai lilin ya kan. Orang lain sudah berkembang, sudah punya handphone, sudah punya apa, sudah punya yang canggih-canggih, dia masih nyetrika baju pakai apa? Pakai batu arang itu ya kan. Ya inilah hidup di zaman batu. Kalau nggak mau terhubung sama sumber daya itu ya kayak gitu. Ya hidupnya bakalan kayak gitu terus, nggak akan ada perubahan, nggak akan ada hidupnya hal yang berubah menjadi lebih baik, itu enggak. Masih begitu aja gitu-gitu doang. Nah di sini kita mau belajar yang Tuhan Yesus ingatkan sebelum dia disalibkan, sebelum dia ditangkap dan diadili secara tidak adil. Tuhan Yesus menasehatkan kepada para pengikutnya tentang hal ini. Hal ini adalah sangat penting sekali, bagaimana kita perlu terhubung dengan sumber daya. Sumber daya kita itu adalah sumber kehidupan. Dan Tuhan Yesus menyebutkan bahwa dirinya yang adalah sumber daripada kehidupan. Jadi pentingnya Bapak Ibu terhubung dengan sumber kehidupan. Pentingnya kita terhubung sama sumber kehidupan kita. Siapa? Tuhan Yesus. Kalau Bapak Ibu tidak mau terhubung dengan Tuhan Yesus, Bapak Ibu gak akan ada perubahan, sama kayak rumah tadi yang tidak terhubung, terputus. Bapak Ibu yang kayak begitu aja hidupnya ya, hidup begitu lagi. Tidak akan ada yang berubah dalam pola hidup kita. Kecuali kalau kita mau mencoba nih terhubung dengan sumber daya listrik, dengan sumber daya kehidupan, dengan Tuhan Yesus, akan ada yang berubah dalam kehidupan Bapak Ibu. Amin.
Kita mau belajar di dalam Yohanes pasalnya yang ke-15 ayat 4 sampai dengan 8. Ini adalah terjemahan dari terjemahan yang kedua ya, dari terjemahan baru. Oke, kita baca sama-sama ya Bapak Ibu. Yohanes 15 ayat 4 sampai 8, ayatnya yang keempat, 1, 2, 3. Tuhan Yesus berkata, tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu. Sama seperti carang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Ayat 5, 1, 2, 3. Akulah anggur dan kamulah carang-carangnya. Siapa yang tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat 6. 1, 2, 3. Siapa yang tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. 7. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka akan diberikan kepadamu. 8. Dalam hal inilah Bapakku dimuliakan, bahwa kamu berbuah banyak dan menunjukkan kamu adalah murid-muridku. Ya, Bapak Ibu, kita sudah membaca 5 ayat dari Yohanes pasal yang ke-15 ini. Dan di dalam 5 ayat ini Tuhan Yesus ada menekankan kata yang diulang-ulang. Yang saya merahin tadi, ada yang nggak yang saya merahin apa katanya? Ada 2 kata, 1, 2, 3. Di dalam aku. Kalau mau kita hitung ada berapa ya? 1 ya kan, 2, 3, terus 4, 5. 5 kali Tuhan Yesus mengulang kata-kata tinggal di dalam aku. Kalau udah 5 kali diulang, biasanya kalau udah 2 kali diulang itu penting ya. Kalau udah 3 kali diulang sampai 5 kali diulang berarti itu sangat penting Bapak Ibu. Tapi kita juga bingung ya, kenapa sih? Ya, ada kerusuhan di belakang. Kenapa sangat penting kita tinggal di dalam Tuhan Yesus? Kenapa? Why? Ada tuh orang-orang di luar sana yang gak tinggal dalam Tuhan Yesus, hidupnya oke-oke aja, ya kan? Baik-baik aja, happy-happy aja. Ya menurut pemandangan kita mereka happy-happy aja, ya kan? Kenapa sangat penting sekali untuk hidup tinggal di dalam Tuhan Yesus? Jadi apa yang dimaksud tinggal dalam Tuhan Yesus itu? Kalau Tuhan Yesus tadi mengibaratkan kita ini adalah sebuah carang ya, dan Tuhan Yesus menggambarkan bahwa dia adalah sebuah pohon anggur. Jadi kalau kita mau bertanya-tanya, kalau kita harus melekat sama sumber kehidupan, apa sih sumber kehidupan kita, ya kan? Sumber kehidupan kita tuh apa sih? Makanan, minuman, kesehatan, pakaian, sandang, pangan, papan, gitu ya kan? Apa sumber kehidupan kita? Kalau di dalam Yohanes pasal 15 ini Tuhan Yesus menggambarkan dirinya sebagai pokok anggur dan kita adalah carangnya. Berarti kita harus nempel sama pokok anggurnya. Kalau kita mau berbuah, kalau kita mau berdaun, kita mau berbuah, kita harus nempel sama pohon kita. Bapak Ibu nggak bisa lepas dari pohon terus berharap Bapak Ibu berbuah ya. Karena Bapak Ibu hanya akan menjadi kering, dan kalau udah kering jadi dibuang dalam api ya, jadi kayu bakar. Dan di ayat yang keempat bahwasanya sebagaimana carang harus tinggal pada pokok anggurnya, berarti tinggal di dalam Yesus artinya adalah memiliki relasi yang erat dengan Kristus. Ya, jadi ingetin lagi supaya kita punya hubungan yang erat dengan Kristus. Karena kalau carang sudah nempel ke pohon, artinya nempel Bapak Ibu, melekat, berhubungan erat ya. Jadi nggak bisa hari ini erat, besok lepas, terus nanti si carangnya nempel lagi terus kayak gitu ya, nggak akan bisa Bapak Ibu. Jadi dia harus terus nempel dan melekat ya sama pohonnya. Nah, kenapa harus nempel sama pohon ini penting Bapak Ibu? Relasi yang akrab, yang erat dengan Kristus, karena yang pertama adalah keinginan Tuhan bagi umatnya ya. Masih ingat lukisan ini di minggu pertama Pak Stephen memberikan lukisan ini yang dilukis oleh siapa? Michelangelo melukiskan ini menggambarkan pada saat Tuhan menciptakan makhluk manusia yang pertama, yaitu Adam. Dan dia menciptakan manusia itu untuk dia punya hubungan intim dengan manusia itu. Karena waktu dia menciptakan tumbuhan ternyata nggak bisa deket dia sama tumbuhan ya.
Dia menciptakan buah juga nggak bisa dekat, menciptakan ular apalagi ya Bapak Ibu. Jadi dia menciptakan manusia, dia punya ekspektasi bisa berhubungan dekat sama manusia. Makanya digambarkan sama Michelangelo, ini Tuhan yang sedang berusaha keras menggapai tangannya Adam, sedangkan Adamnya santai-santai kayak kita ya. Ogah-ogahan, kadang mau dideketin, kadang enggak ya kan. Karena itulah Tuhan pun menciptakan keinginan bebas, itulah masalahnya. Kalau Tuhan menciptakan malaikat, malaikat nurut banget udah. Karena kayaknya malaikat nggak punya keinginan bebas. Tapi kalau kita dikasih keinginan bebas, jadinya kita punya kehendak lain mungkin yang lebih penting daripada Tuhan ya. Nah sementara Tuhan yang pengen banget deket sama kita. Tuhan karena yang pertama ini adalah keinginan Tuhan bagi umatnya. Ya Bapak Ibu, nah Tuhan bukan hanya bersedia tapi dia ingin. Bersedia sama ingin itu udah beda ya. Kita udah belajar di minggu-minggu pertama itu, bersedia sama ingin itu beda. Kalau saya menggambarkan kayak kita balas chat WA lah ya. Misalnya nih, saya lagi sibuk-sibuk, terus si Elisa tuh nge-WA ya kan. Elisanya nge-WA ya kan. Tapi karena lagi sibuknya, aduh saya nggak mau, fokus saya teralihkan gitu gara-gara harus ngebales chattingnya daripada Elisa ini. Tapi karena ya udahlah daripada nggak dibalas gitu, dibalasnya ya udahlah oke lah gitulah. Kalau nggak ya apalah seminimal mungkin gitu, gitu ya kan. Atau kalau oke kan gitu ya kan, oke gitu ya kan. Jadi yang penting dibalas lah gitulah. Itu bersedia ya kan. Nah kalau ingin itu beda ceritanya. Kalau ingin walaupun sesibuk apapun, tapi kalau Elisa chatting gitu ya kan. Udah gitu udah dibaca, dibalasnya pun panjang kali. Oh iya, bukan hanya pertanyaan bukan hanya pertanyaan, tapi kita malah ngebicarain ini, ngebicarain itu gitu kan. Nah malah bukan nunggu Elisa nge-WA dulu, saya dulu yang nge-WA Elisa duluan gitu ya kan. Jadi karena ingin untuk ngobrol sama si Elisa ini. Nah itulah Tuhan kita. Jadi kita yang berinisiatif untuk ngobrol sama si orang ini yang kita ingin kita ajak ngobrol. Nah Tuhan juga sama, dia duluan yang berinisiatif Bapak Ibu. Kenapa? Karena di ayat yang keempat, di Yohanes 15 ayat yang keempat, Tuhan bilang apa? Tinggallah di dalam aku. Jadi dia yang ngundang kita duluan ya. Jadi bukan dia bilang kalau kamu minta aku tinggal dalam kamu, aku akan tinggal dalam kamu, enggak. Tapi Tuhan bilang tinggallah dalam aku, dia yang ngundang kita Bapak Ibu. Gitu. Jadi semisal nih kita mengajak undangan Tuhan, kita tinggal di dalam Tuhan. Apa janji Tuhan? Tuhan akan tinggal di dalam kita karena dia bilang tinggallah dalam aku di dalam kamu. Jadi hati-hati Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tadi pagi-pagi berdoa, Tuhan aku minta penyertaan-Mu. Hati-hati Tuhan udah diem di dalam kita. Apapun yang akan kita lakukan pasti akan langsung di stop Tuhan ya. Mau mencuri jangan mencuri. Mau berbohong jangan berbohong. Hati-hati Bapak Ibu kalau udah Tuhan tinggal di dalam kita ya kan. Hidup kita akan terus memuliakan Tuhan. Jadi kita kalau misalnya mau misalnya hidup kita berubah, pola hidup kita berubah menjadi lebih baik, seperti rumah yang sudah dialiri listrik, pola hidupnya berubah total. Kita harus undang Tuhan Yesus tinggal di dalam kita. Caranya kita tinggal dalam Dia, bangun hubungan intim dengan Tuhan, jalin relasi dengan Dia, cari Dia dulu sebelum kita melakukan aktivitas. Cari Dia dulu. Kalau kita cari Dia, ini Tuhan sudah janji loh, Tuhan mau diam di dalam kita. Seharian penuh kita akan disertai oleh Tuhan. Amin. Ya, terus kalau misalnya Tuhan berada di dalam kita, terus di mana Dia pada saat aku lagi ngalamin kesulitan, pada saat hutang-hutangku lagi numpuk, pada saat sakit penyakitku lagi banyak, kenapa nggak dipulihkan? Kenapa penyakitku begini terus? Kenapa kesulitanku ada terus? Kenapa setiap ini aku lapar terus? Kenapa setiap ini aku kekurangan terus? Kenapa hutangku malah tambah banyak? Di mana Tuhan yang katanya tinggal dalam aku? Ya kan? Nah, Bapak Ibu, ini ada sebuah lukisan nih. Biasanya kalau orang Kristen punya lukisan ini di rumahnya nih. Footprints in the sand, ada yang pernah lihat? Jadi sepasang jejak kaki di pasir. Pasti udah pernah lihat kan? Pernah lihat kan? Amin. Kalau nggak pernah lihat nih saya kasih lihat. Kayak gini dia lukisannya. Lukisannya tuh jadi ada satu pasang kaki ya di pasir. Terus dia ada tulisannya Footprint in the sand, puisi. Nah si penggubahnya ini dia bercerita seperti ini di dalam lukisan itu ya Pak Ibu. Mana dia hilang? Nah ini dia. Dia bercerita suatu malam dia bermimpi ya. Ini penggubahnya ya. Penggubahnya itu bercerita di dalam puisinya itu begini. Jadi suatu malam dia bermimpi dia lagi berjalan bersama dengan Tuhan Yesus di pinggir pantai di pasir. Jadi dia melihat ke belakang itu ada
dua pasang kaki yang lagi berjalan di pasir itu. Nah, terus di langit yang gelap itu ada rekaman-rekaman peristiwa hidupnya. Dari dia lahir sampai dia saat ini tuh ada rekaman-rekamannya, ya kan. Terus dia lihat ke belakang lagi, masih ada dua pasang kaki pada saat dia lagi bahagia. Udah gitu di penghujung perjalanannya, dia melihat dia ngecek gitu, pas lagi dalam kesulitan, dia melihat kan dia lagi dalam masalah, dia waktu lagi dalam kesulitan, dia melihat ke pasir itu, kok cuma ada satu pasang aja gitu. Kok cuma ada satu pasang kaki, kok nggak ada dua? Yang tadinya kan ada dua pasang, sekarang jadi cuma satu pasang aja setiap dia mengalami kesulitan, setiap dia mengalami masalah, ya kan. Kenapa cuma ada satu pasang kaki aja? Terus dia nanya sama Tuhan, Tuhan, katanya kalau aku mengikuti engkau akan menyertaiku. Terus kenapa pada saat aku mengalami kesulitan justru engkau meninggalkan aku gitu. Kenapa justru waktu aku memerlukan pertolongan engkau meninggalkan aku? Dia bilang kayak gitu. Nah terus di akhirnya Tuhannya bilang seperti ini ya. Anakku, aku tidak pernah meninggalkan kamu. Bila saat-saat yang sukar kehidupanmu, engkau hanya melihat sepasang jejak kaki, ketahuilah bahwa itu adalah jejak kakiku, karena di saat seperti itu sesungguhnya aku sedang menggendong dirimu. Jadi Bapak Ibu, di minggu kedua kita sudah belajar firman Tuhan juga, di mana Tuhan pada saat aku sedang mengalami kesulitan, Tuhan tuh ada, nggak kemana-mana Bapak Ibu. Ibaratnya kemarin pas di pencerita itu Tuhan tuh seperti matahari dan kita seperti manusia. Awan yang gelap itu adalah masalah-masalah kita ya. Jadi matahari itu tertutup sama awan gelap itu, karena yang kita fokuskan hanya awan gelapnya, cahayanya nggak masuk kan. Tapi sebenarnya kalau kita ukur perbandingan ukuran matahari sama awan gede mana sih? Matahari sama awan gedean mana Pak Ibu? Matahari kan, kalau bumi aja masuk ke matahari udah tenggelam bumi ini ya kan. Besar, sangat besar matahari itu, sehingga awan tuh nggak ada apa-apanya kalau dibandingin matahari. Jadi Tuhan itu dibanding masalah kita tuh nggak ada apa-apanya. Tuhan tuh selalu ada dan nggak pernah kemana-mana. Malah pada saat kita mengalami kesulitan, Tuhan tuh lagi tolong kita, genggam erat kita, menggendong kita, mengarahkan kita mengatasi setiap kesulitan-kesulitan kita. Nah di sini saya kemarin pernah lihat satu video ya kan. Ini adalah seorang artis. Kalau kita tahu ya, pada pernah kenal artis ini, sekarang emang nggak terlalu ini lagi dia, tapi dulunya dia terkenal banget, namanya Sheila Marcia. Ya, ada yang tahu artis ini? Artis ini dulu terjerat kasus narkoba, mantannya Roger Danuarta ya, dan juga dia pernah hamil di luar nikah ya kan. Jadi ini artis yang banyak banget kontroversinya gitulah, artis yang heboh banget lah dulunya kan. Dulu begitu dia masuk penjara. Nah sekarang ini dia itu hidupnya udah berubah total. Ketika dia keluar dari penjara, hidupnya sudah sangat berubah total Bapak Ibu. Dia mengalami pertobatan, dia kenal sama Tuhan. Nah yang paling hebatnya kenapa saya ambil video ini, karena dia menyaksikan kebaikan Tuhan itu bukan di gereja, bukan di persekutuan, bukan di video pribadi, tapi dia menyaksikan kebaikan Tuhan di mana Bapak Ibu? Di wawancara televisi nasional, talk show net yang ada di net ya. Nah dia menceritakan kebaikan Tuhan. Kalau kita kan biasanya kalau ngomong di depan umum gitu ya, ngomong lagi pada bercanda-bercanda gitu, ngomongin Tuhan kan rasanya kayak kaku gitu ya kan. Kan kaku lah orang lagi bercanda-bercanda, suasananya lagi happy, terus kita tiba-tiba serius ngomongin Tuhan. Tapi dia ini gimana ya, dia langsung cerita aja gitu betapa baiknya Tuhan itu dalam hidup dia. Nah itu yang bikin saya amazing, oh iya ya gitu. Nah pada saat dia kesulitan, dia tuh digenggam erat sama Tuhan. Nah ini dia kesaksiannya ya. Kita dulu foto zaman dulu Sheila seperti apa ya. Ini dia nih. Coba kita lihat dulu. Ini sih masih dikit nih ya. Ini udah banyak belum Sheila? Masih nggak terlalu banyak. Oh, ini jauh lebih banyak awal-awal. ya? Nah ini pas itu, pas foto tadi itu udah mulai tuh. Udah mulai ngaco deh. Ada trigger apa 3-4 tahun belakangan ini tiba-tiba lo memutuskan untuk, bukan cuman soal tato mungkin ya, ada perubahan lah dari diri. Ya. Yang pasti dari awal dicobai Tuhan itu kan pas masuk penjara gitu. Nah itu tuh ongoing terus gitu. Jadi bener-bener Tuhan tuh pegang aku erat banget. Jadi kayak aku mau mencong dikit ditarik, mencong dikit ditarik kayak gitu. Jadi pada saat itu aku masih ngerasa bahwa kenapa sih kok orang lain yang melakukan sama-sama seperti aku bahkan lebih parah
kok nggak kayak gitu. Kenapa mereka aman-aman aja, have fun aja, kenapa selalu aku yang kena gitu. Iya, iya. Jadi aku sempat bukan marah sama Tuhan, tapi kayak tanya gitu, kenapa Tuhan gitu. Tapi ternyata sekarang aku baru tahu Tuhan bilang bahwa iya, karena aku menggenggam tanganmu erat gitu. Jadi kamu akan terasa sakit memang, tapi itu karena aku mencintai kamu. Nice. Gitu. Jadi dari aku masuk penjara, aku waktu itu kehilangan job semuanya, aku hamil, kemudian bisa tiba-tiba ditawarin lahiran gratis kan sama rumah sakit. Tadinya aku juga udah doa, Tuhan aku nggak tahu aku harus lahiran seperti apa. Uang udah habis semua gitu kan. Jadi setiap saat itu tuh pertolongan Tuhan tuh nyata dalam hidup aku gitu. Dan kemudian sekarang tuh aku pengen melakukan sesuatu untuk Tuhan. Apa ya gitu. Apapun yang aku lakukan kayaknya nggak akan pernah enough, nggak akan pernah cukup gitu untuk semua kebaikan Tuhan di hidup aku. Dan nggak cuma di penjara itu juga, aku berkali-kali kok jatuh gitu kan. Aku pengen gitu dan aku pengen Tuhan pakai aku gitu. Dan ya udah sekarang aku lebih berserah, aku pengen taat sama Tuhan karena ternyata nggak taat sama Tuhan itu lebih sakit daripada taat sama Tuhan. Taat sama Tuhan itu bukan berarti lo akan instantly happy, lo instantly kaya, lo instantly enggak gitu. Tapi bersama dia, kesulitan apapun yang lo laluin, lo akan rasa damai gitu. Bukan berarti lo nggak nangis, bukan berarti lo nggak susah, tapi Nice. dan kenapa tato dihapus? I just wanna do something. Bukan berarti gue terus tatoan terus Tuhan nggak terima lagi. Enggak, I know dia bakal accept gue kalau misalnya hati gue itu gue serahin nih Tuhan hatiku gitu. I just wanna do something gitu aja. Seenggaknya Sheila bisa terlihat lebih bersih dan bisa dilihat sedikit berbeda physically gitu dari luar sama orang. Dan itu juga yang bikin lo lebih happy, ini yang lo mauin dan kan mungkin ya. kepuasan hati juga ya. Oke lah, itu juga. Ya kesaksian luar biasa ya. Kalau kita melihat dia itu bertanya-tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa? Padahal kan nggak cuma dia aja sih yang digerebek kena narkoba, kan banyak orang lain. Tapi kok harus dia terus yang kena? Dia bilang. Kan banyak artis-artis yang lain yang kena narkoba juga, tapi kok harus dia yang kena, harus dia yang masuk penjara. Terus dia bilang karena Tuhan itu genggam dia, karena genggam dia itu saking digenggam jadinya sakit gitu. Karena kalau orang udah bertingkah memang harus digenggam bener kan Bapak Ibu. Memang harus anak aja kalau udah bertingkah kan pengennya jewer aja. Memang kayak gitulah kita, karena kita bertingkah ya Tuhan jadinya jewer, genggam. Maksudnya kan niat baik kan. Kalau Tuhan udah ngebiarin, ya udah biarin aja kita kayak babi masuk ke jurang itu ya kan. Nah, tapi kalau karena Tuhan itu baik, jadi dia genggam kita. Jadi kita merasakan sakit Bapak Ibu. Kita mungkin sepertinya merasa nggak terima ya. Ih Tuhan nih jahat banget kan gitu. Kenapa saya harus mengalami ini? Karena Tuhan tuh lagi genggam, maksudnya supaya kita tuh mengalami kebaikan dan tidak mengulangi hal yang sama lagi Bapak Ibu. Karena Sheila Marcia ini sekarang sudah punya 4 anak, tinggal di Bali dan hidupnya udah happy banget. Saya lihat, saya follow IG-nya ya, gara-gara dia kesaksian di sini saya follow IG-nya. Dia happy banget gitu, mukanya aja udah cantik banget kan, berubah kali gitu dari semenjak dulu dia jatuh di dalam dosa. Nah dia hidupnya, pola hidupnya berubah. Kenapa? Karena dia dekat sama Tuhan. Dia bilang mulai saat ini aku mau taat sama dia. Aku mau berserah sama dia. Nggak instantly happy, bener dia bilang. Masalah tetap ada Bapak Ibu. Nggak mungkin lah masalah jadi nggak ada. Masalah mah tetap ada. Nangis mah tetap nangis gitu. Cuma nangisnya dia yang sekarang sama nangisnya yang dulu tuh jauh berbeda. Sekarang dia punya nangis yang ada damai sejahteranya. Itu Bapak Ibu yang kita cari ya. Ada sukacitanya, ada damai sejahteranya. Amin. Jadi tinggal di dalam Tuhan itu kuncinya Pak Ibu. Yang kedua, relasi yang akrab dengan Kristus itu adalah apa? Dasar dari hidup yang bermakna. Bapak Ibu mau hidupnya bermakna atau Bapak Ibu mau melalui hidup ini seperti itu aja? Kita pengen dong jadi hidup yang bermakna. Masa ada pepatah, sendok hilang dicari, kita hilang nggak dicari ya kan? Sendok aja bermakna banget fungsinya ya kan? Masa kita hilang aja malah ada yang syukuran ya jangan ya kan. Malah ada yang hajatan, katanya Bu Ani udah gak ada, hajatan kita. Masa kayak gitu kan gak mau lah kita diperlakukan orang seperti itu ya. Kita pengennya kita ada di dalam lingkungan itu orang happy, orang ceria, orang merasa diberkati. Mau kan? Pada saat kita datang, ada mami pulang, ada papi pulang. Misalnya di pekerjaan kita misalnya gak ada Bu Evi, gimana ya, bete lah hari ini gak ada Bu Elvi lah gitu lah. Berarti kan Bu Elvi punya makna di lingkungan tersebut Bapak Ibu. Makanya saya di sini menggambarkan seperti buah ya. Buah itu kalau sebuah pohon berbuah, buahnya bisa dinikmati banyak orang, betul? Artinya kita tuh mengeluarkan sesuatu yang bisa dinikmati banyak orang Bapak Ibu. Buat dirimu berguna. Apa sih bermakna itu?
Hanya 2 macam, berguna dan bahagia Bapak Ibu. Ada orang yang berguna, banyak orang yang berguna, nggak kenal Tuhan berguna banyak, ya kan? Orang yang nggak kenal Tuhan yang berguna itu ada banyak banget gitu kan. Tapi belum tentu dia bahagia Bapak Ibu. Ya, nah ada orang yang bahagia banget, banyak banget orang yang bahagia, tapi nggak berguna Bapak Ibu. Nggak berguna dia, jadi dia bahagia untuk dirinya sendiri aja ya kan. Semuanya buat dia sendiri, gaji 3 juta buat dirinya sendiri gitu, make up, apa makanan, pokoknya nggak ada dia mau ngasih ke gereja nggak mau, ngasih orang-orang nggak mau, no, ini buatku sendiri. Dia bahagia dia, berguna nggak berguna. Makanya dia kalaupun dia hilang nggak akan ada yang nyari ya kan. Jadi 2 macam kalau hidup pengen bermakna, berguna dan bahagia. Nah itulah hidup yang harus kita isi. Hidup ini cuma 1 kali Pak Ibu ya, atau Bapak Ibu di sini ada yang percaya reinkarnasi. Kalau percaya reinkarnasi berarti tahun lalu, kehidupan yang lalu kita ini apa ini? Ya kan? Hidup ini cuma 1 kali. Jadi pergunakanlah sebaik-baiknya. Gak mungkin kita hidup sekarang biasa-biasa aja lah. Nanti di kehidupan yang akan datang barulah saya akan berguna. Gak ada Bapak Ibu, kita cuma hidup sekali aja. Ini adalah masa 70 tahun kita yang ada di bumi ini ya. Di tahun 1983 sampai berapa nanti, nah itulah cuma ada kita hidup. Nah jadikanlah hidup ini sebagai hidup yang bermakna, supaya pada saat kita nanti dipanggil Tuhan tuh kita gak menyesal sudah melalui hidup ini. Kita sudah bermakna untuk orang lain, hidup kita sudah berbahagia. Kunci hidup bahagia apa sih? Kunci hidup bermakna apakah? Harta, itu yang Bapak Ibu pengen. Punya harta baru bisa berbahagia, baru bisa berguna gitu. Tunggu dulu lah Bu, gajiku naik 1 juta aja, barulah aku mau ngasih ke gereja, barulah aku mau ngasih orang-orang di tetangga. Tunggulah Bu, hartaku agak banyak dikit, iya. Atau apa? Jabatan. Tunggulah Bu, aku jadi manajer dulu Bu, baru aku nanti akan melayani, ya kan? Nanti aku akan melayani di gereja. Bu mau jadi apa aku? Aser? Mau jadi apa aku Bu? Tukang kipas angin juga maulah aku, asal nanti tunggu jabatanku jadi manajer ya Bu ya. Atau apa? Nama yang tenar. Tunggu nama kita terkenal dulu di seluruh Indonesia baru kita merasa hidup kita ada maknanya, seperti itu ya kan? Enggak ya Bapak Ibu. Hal ini tidak serta-merta membuat kita merasa hidup kita bermakna. Hidup yang bermakna itu adalah hidup yang berguna dan berbahagia. Gak ada di situ tulisannya kalau Bapak Ibu udah kaya, kalau Bapak Ibu udah punya pegang jabatan, atau Bapak Ibu udah menjadi CEO ya kan, atau Bapak Ibu sudah menjadi orang yang sangat terkenal namanya baru kita hidup bermakna. Enggak. Jadi meskipun kita hidup biasa-biasa, kita hidup berkekurangan, tapi kalau kita nempel sama sumbernya, kita nempel sama Tuhan Yesus, kita erat berhubungan sama Tuhan Yesus, hidup kita bisa berguna, hidup kita bisa berbahagia. Kenapa? Karena dalam Yohanes 15 ayat yang keempat, inilah sumber hidup kita supaya kita bermakna. Carang harus nempel sama pohon anggurnya, karena kalau kamu mau berbuah kamu harus nempel. Kalau kamu nggak nempel mana bisa kamu berbuah. Kalaupun kamu berbuah kamu tidak berbahagia Bapak Ibu. Kalaupun kamu memberi kamu tidak akan merasa sukacita Bapak Ibu kalau kamu nggak nempel, karena kamu berpikir itu adalah dari usaha kemampuanmu sendiri ya kan. Nah seperti inilah kalau carang diambil daripada pohonnya ya, dia tidak bisa menghasilkan apa-apa. Coba Bapak Ibu ambil carang taruh di meja ya, dia nggak akan jadi ada daunnya, dia jadi ada buahnya, nggak mungkin gitu. Di ayat yang ke-6 Tuhan bilang seperti ini, carang yang sudah tidak nempel sama pohonnya, dia akan dibuang, lalu dia akan menjadi ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Tuhan aja lewat lapar dia, lihat pohon aranya nggak berbuah, diapain pohon aranya? Dikutuk sampai nggak bisa berbuah lagi, mati Bapak Ibu. Artinya apa? Tuhan tuh nggak suka kalau lihat kita nggak berbuah. Tuhan tuh nggak suka kalau kita hanya makan buat diri kita sendiri, sekalinya berbuah masukin lagi makan buat dirinya sendiri. Jadi nggak bisa dinikmatin. Kita tuh nggak jadi berkat, maksudnya nggak jadi berkat buat orang lain. Tuhan bilang kamu jadilah terang, jadilah garam, asinkanlah dunia yang hambar di sekitarmu. Maksudnya apa sih? Supaya kita tuh bisa jadi berkat loh buat orang lain. Hidup kita tuh berguna, supaya apa yang kita hasilkan tuh bisa dinikmati oleh orang, supaya kita tuh bisa berbuah. Nah ini dia ya ranting yang kering ya. Ranting yang kering keberadaannya gak ada maknanya Bapak Ibu, gak ada gunanya. Jadi kalau kita tidak berbuah ya gak ada gunanya gitu ya. Jadi masa sih kita mau jadi pribadi yang gak ada gunanya, ya kan? Di dalam kehidupan apapun, di dalam kehidupan gereja kita mau jadi berguna. Apa aja,
Berguna itu nggak usah melayani di mimbar seperti ini ya. Kalau misalnya kita, Bu aku nggak punya kemampuan. Bapak ibu dikasih 1 talenta lo minimal. Kan? Nah kalau talentanya nggak dipakai, Tuhan ambil lagi lo talentanya mau. Talenta itu harus dipakai Bapak Ibu, dikembangkan, malah harus dilipat gandakan ya kan. Jadi misalnya sudah punya kemampuan bernyanyi, cobalah sekali-kali main belajar gitar supaya bisa gantiin Andreas. Masa Andreas terus yang main gitar, kan capek dia juga, kasihan pengen libur ya kan. Jadi cobalah belajar satu hal yang baru. Aku udah punya gaji nih, aku cobalah beli gitar. Sekarang aku main keyboard Bapak Ibu, nggak adanya guruku YouTube. Guruku YouTube Bapak Ibu. Jadi kenapa? Karena kasihan juga lihat pasti penjang-jang di depan ya kan. Kali-kali lah pengen bisa mungkin melayani di keyboard, bantuin pasti kan seperti itu. Jadi maksudnya Tuhan kasih talenta, kita lipat kali gandakan. Kita jadi berguna di gereja ya seperti itu. Kalau misalnya Bu nggak bisa alat musik, nggak bisa ngomong, nggak bisa ya kan Pak Ibu, tapi bisa senyum, ya udah gantiin Pak Ombing di bawah jadi aser ya kan. Minta kepastian, Pak aku mau dong jadi aser, gantiin Pak Ombing. Kalau nggak kalau Pak Ombing tidak tergantikan ya sudah temenin dia, dampingi di depan gitu ya kan. Kan aser itu kalau di gereja-gereja besar kan ada 2, 3 orang, 4 orang, 5 orang lah mereka berjajar ya kan. Jadi nggak masalah ada 2 aser di bawah. Jadi make yourself useful. Jadi buat dirimu berguna. Kalau misalnya aser udah 5 orang Bu di depan Bu, apalagi Bu misalnya ya buang-buang sampah kek, naik-naikin kursi ya kan. Atau misalnya ada aqua, ada sampah permen, ambil, keran air belum dimatikan. Jadi buatlah dirimu berguna, buatlah dirimu berbuah untuk orang-orang di sekitar kita, betul? Nah untuk di rumah juga sama, dalam pekerjaan apalagi. Jangan karena bukan job desk kita nggak mau bantuin orang itu. Aku bukan asisten sales, ngapain pula aku ngangkat keranjang. Make yourself useful. Kalau misalnya kita mampu, kalau misalnya kita bisa, bantu Bapak Ibu, bantu. Hidup kita tuh harus berbuah, harus bisa dinikmati buahnya sama orang. Bantu, lakukan apa yang kita bisa. Jangan sampai tapi kerjaan kita terbengkalai karena kita semangat bantuin orang ya. Selesaikan dulu pekerjaan apa yang jadi kewajiban kita, bantu orang. Kalau ada tetangga yang kesusahan juga bantu, apa yang bisa kita bantu. Bu aku gak bisa bantu dalam dana, ya udah doa, bantuin dalam doa. Kalau siapa tahu loh Tuhan kasih kuasa doa dalam Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu di sini ya udah dekat sama Tuhan, ada Tuhan berjanji apapun yang kamu kehendaki akan kuberikan ya kan. Nanti sih itu di yang ketiga. Tapi Bapak Ibu, kalau Tuhan sudah bilang seperti itu, hati-hati kalau Bapak Ibu berdoa, dijawab loh sama Tuhan. Ya, jadi misalnya Bapak Ibu lagi tumpang tangan, ada yang sakit, disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus, besoknya bisa bangkit berdiri sehat walafiat. Itu karena doa daripada kita, itu karena kita punya kuasa ternyata di dalam doa. Cuman Tuhan gak tunjukkan aja karunia itu karena kita ogah-ogahan doain orang yang sakit ya kan. Tapi setelah kita mendoakan orang yang sakit, orangnya sembuh, berarti kita punya karunia dalam berdoa. Amin Bapak Ibu. Jadikan hidupmu bermakna. Nah ini dia, di dalam Galatia kita mengenal ada buah-buah kasih ya. Kalau kita punya buah-buah kasih ini dalam hidup kita, nah ini makanya buah-buahnya juga nempel di pohon ya, nggak tergeletak di lantai ya kan. Karena dia harus nempel sama pohon, baru kita punya buah-buah kasih ini. Nggak usah nunggu kita hidup di surga, kalau kita udah punya buah-buah kasih ini Bapak Ibu, kita hidup bagaikan di surga Bapak Ibu. Walaupun nasi tinggal sedikit, ayam nggak ada, makan sama tempe tahu, tapi kalau kita memiliki buah-buah kasih ini hidup bagaikan di surga lah Bapak Ibu. Apa aja ini? Buah-buah kasih di Galatia itu. 1, kasih. 2, sukacita. Terus damai sejahtera, kesabaran, kelemah lembutan, kesetiaan, kemurahan, penguasaan diri. Enak kalau udah punya sifat-sifat ini Bapak Ibu. Meskipun ya kita memiliki kebaikan dan kemurahan. Setiap lihat orang yang lapar, aduh kasihan ya kan, kita kasih. Udah gitu setelah itu kita nggak ngutruk Bapak Ibu. Nggak ngutruk itu apa ya? Nggak menggerutu Bapak Ibu, karena kita punya sukacita. Aku bisa ngasih ya kan, happy banget gitu kan. Terus punya damai sejahtera meskipun ya suami atau di luar lagi perang dunia. Tapi kita punya damai sejahtera, happy ya kan. Orang lain pada perang, perekonomian, politik, agama, tersinggung ini itu kita punya damai sejahtera ya kan. Udah gitu kita punya kesetiaan. Kita punya penguasaan diri, nggak cepet ambek-ambekan, nggak cepet marah, nggak cepet merasa putus asa. Kita punya penguasaan diri, udah enak kali hidup seperti ini Pak Ibu. Tapi kalau pengen seperti ini ya harus tinggal sama pokok anggur, harus tetap terkoneksi sama Tuhan, harus bangun hubungan relasi sama Tuhan. Karena Tuhanlah yang jadi sumber listriknya, Tuhanlah yang jadi sumber dayanya kita supaya kita mampu hidup seperti ini ya. Oke, yang terakhir, relasi yang akrab dengan Kristus merupakan kunci dari doa yang efektif. Doa yang efektif itu apa sih Pak Ibu?
Doa yang efektif adalah doa yang dijawab. Doa yang dijawab Tuhan, efektif. Berarti ada doa yang tidak efektif, doa yang sia-sia. Doa yang sia-sia itu macam apa? Doanya nggak didengar Tuhan sama sekali ya. Doanya itu sekedar basa-basi aja sama Tuhan. Kunci doa yang efektif itu kita sudah pelajari di bulan yang lalu. Doa yang efektif itu tidak tergantung dengan susunan kalimat. Saya ingatkan lagi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nanti disuruh doa sama Pak Stephen, ayo doa, maju ke depan. Gak usah khawatir dengan susunan kalimat. Utarakan saja apa yang ada dalam perasaan hati kita kepada Tuhan. Macam gini, saya contohin lagi, macam WA ya. Ada yang WA Pak Stephen begini. Orangnya nggak dikenal Pak Stephen sama sekali. Dia nge-WA Pak Stephen pakai nomor juga karena kan nggak di-save nomornya ya kan. Jadi cuma nomor aja yang muncul kayak gitu. Selamat siang Bapak Gembala kami yang terhormat. Oh, baku ya kan. Bagus kan bahasanya. Dengan ini kami warga jemaat jemaat GBI misalnya kayak gitu ya. Jemaat bukan di gereja inilah. Orangnya nggak kenal sama sekali Pak Stephen juga. Tapi dia nge-WA Pak Stephen. Udah gitu, kami sudah 5 tahun tidak memiliki pekerjaan, istri juga tidak bekerja, anak ada 5 dan semuanya tidak punya mata pencaharian. Dengan ini saya mohon dengan hormat gitu ya kan untuk Pak Stephen, itu kan bahasanya kan udah bagus ya, udah tertata rapi, udah sesuai EYD-nya gitu lah ya, udah sesuai banget. Udah panjang banget, dibaca Pak Stephen, gak ada kerjaan Pak Stephen lagi gabut. Dibaca dari awal sampai akhir udah penuh kali itu ya, sampai setengah jam bacanya, saking panjangnya gitu kan. Udah gitu ujung-ujungnya dia bilang seperti ini, mohon Pak Stephen setiap bulan memberikan kami nafkah Pak Stephen sebesar 300.000. Nah kira-kira dikasih gak Pak Stephen? Padahal kata-katanya udah bagus loh, panjang. malah ya kalau Pak Stephen lagi baik hati banget, saya nggak bisa bantu, mungkin bisa saya doakan gitu mungkin ya. Kalau lagi baik banget, tapi kalau kita yang mendapatkan WA itu gimana? Bentuk kita diblokir paling juga. Yang nggak WA lagi blokir, bener kan Bapak Ibu? Tapi beda halnya kalau misalnya ponakan Pak Stephen nih punya HP, dia masih kecil umur 7 tahun, minta nge-WA Pak Stephen, Om. Jajan Om 5.000 gitu ya kan, 5.000 juga pakai 5K gitu ya kan, kira-kira dikasih nggak? Kasih. Nggak usah panjang-panjang bahasanya. Pak Stephen mempertimbangkan nggak? Bahasanya nggak baku nggak mau mempertimbangkan nggak? Pak Stephen nggak mempertimbangkan sama sekali sama bahasa. Ya sama dengan Tuhan Bapak Ibu. Tuhan tuh nggak mempertimbangkan bahasa Bapak Ibu secanggih apapun bahasa yang dipakai ya. Mau bahasa Inggris, bahasa Arab, nggak dipertimbangkan sama Tuhan Yesus. Mau panjang, mau pendek, nggak dipertimbangkan Bapak Ibu. Malah kedekatan yang dipertimbangkan. Sama halnya respon kita sama anak kita yang minta uang. Ya, ini aku ngambil dari internet ya kan. Ini kalau ada WA tipu-tipu walaupun bahasanya bagus kan kita blokir aja kan. Tapi kalau misalnya nih, ini ada anak yang bercanda nih sama bapaknya, ayahku yang tampan, gagah dan rupawan, malah bercanda dia ya kan. Adik disuruh bayar buku nih, minta uang dong ya. Ayahnya langsung yes, ya katanya kan, langsung dikasih karena menunjukkan hubungan relasi yang deket gitu. Jadi respon Tuhan juga sama kita. Kalau kita sangat dekat sama Tuhan, itulah respon Tuhan sama kita, langsung yes Bapak Ibu, cepet, gak usah nunggu Bapak Ibu belajar bahasa Ibrani dulu baru nanti bakalan didengar Tuhan ya. Ya, relasi yang akrab dengan Tuhan sangat menentukan jawaban daripada doa. Jadi kenapa doa saya nggak kunjung-kunjung dijawab sama Tuhan? Bapak Ibu cek dulu. Nanti Bapak Ibu datang sama Tuhannya pas lagi butuh aja, ya kan? Pas lagi nggak butuh, nggak pernah berdoa. Ya Tuhan mau denger gimana? Mau Bapak Ibu jungkir balik juga berdoanya panjang dan lebar, tinggi dan dalam, yang nggak akan didengar Tuhan ya sama kita juga nanti diblokir malahan ya. Jadi dekat dulu sama Tuhan. Bangun hubungan relasi intim dulu sama Tuhan. Komunikasi ada 5 macam, masih ingat? Ada yang basa-basi, ada yang mengemukakan fakta, ada yang mengemukakan pendapat, ada yang mencurahkan isi hati, ada yang komunikasi sangat intim seperti suami istri. Nah Tuhan Yesus itu mau berkomunikasi dengan kita tuh seperti suami istri. Maksudnya kita bisa berpendapat, kita bisa mencurahkan perasaan, kita menikmati saat-saat bersama Tuhan dan mengizinkan Tuhan bicara. Mengizinkan Tuhan bicara itu apa? Kita baca firman Tuhan, karena pada zaman sekarang gak mungkin kita minta Tuhan ngomong apa Tuhan, nanti datang suara kabur juga kita.
Jadi cuman dari firman Tuhan lah kita bisa dengar suara Tuhan. Betul, baca satu firman Tuhan. Kalau di ibadah harian pagi 1 sampai 2 ayat ya kan, siang cuma 1 ayat, malam 1-2 ayat lagi. Baca firman Tuhan, apa sih yang Tuhan mau dalam hidupmu, izinkan dia bicara juga Pak Ibu, baca juga firman Tuhannya. Itulah hubungan komunikasi yang intim. Ya, setelah itu Bapak Ibu bangun dalam kehidupan Bapak Ibu. Nah, di sini di ayat yang kelima Tuhan bilang yang ayat merah ya, yang merahnya aja kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka akan diberikan kepadamu. Akan diberikan loh Bapak Ibu. Bapak Ibu mau apa? Mobil? Rumah mewah? Hah? Bapak Ibu mau minta apa aja dikasih Bapak Ibu. Minta apa aja dikasih. Bu yang mati dibangkitkan dikasih. Minta apa aja dikasih loh Bapak Ibu. Tapi apa? Ya ada syaratnya. Yang pertama apa? Yang kata-kata hitam tadi. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Ini syaratnya kalau kita misalnya mau apapun yang kita minta, apapun yang kita kehendaki diberikan. Jikalau kamu tinggal dalam aku. Jadi Pak Ibu, cari dulu Tuhannya, dekati dulu Tuhannya, bangun relasi yang akrab dulu sama Tuhan. Apapun yang Bapak Ibu minta akan diberikan kepadamu. Bu, gimana kalau saya minta menang judi, atau saya minta saya berhasil dalam mencuri, misalnya kayak gitu ya. Nah Pak Ibu, di sini kalau misalnya Tuhan yang nggak ngasih, berarti Tuhannya ingkar janji dong, kayak gitu kan? Kan mintalah apa saja yang kamu kehendaki maka kamu akan diberi. Kalau misalnya Tuhan yang nggak ngasih, berarti dia ingkar janji dong Bu, gitu. Nah, kalau misalnya kita tinggal di dalam Tuhan dan firman Tuhan sudah tinggal di dalam kita, mungkin nggak kalau kita minta hal-hal yang nggak sesuai sama keinginan Tuhan? Nggak mungkin Pak Ibu. Secara otomatis kita kalau mau berdoa itu sudah otomatis kita akan melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena punya hubungan yang dekat sama Tuhan, hubungan yang sangat dekat dan intim sama Tuhan, kita ngerti betul apa yang jadi inginnya Tuhan. Ya, karena kita kan sering baca firman Tuhan, kita jadi mengerti kalau kita tuh ternyata nggak boleh mencuri, kita nggak boleh membunuh, kita nggak boleh ini, kita nggak boleh itu, ya kan? Kita harus melakukan ini, kita harus melakukan itu, kan kita tahu dari firman Tuhan. Jadi secara otomatis kalau kita dekat sama Tuhan, kita mengerti betul keinginan Tuhan, nggak mungkin kita akan meminta hal-hal yang nggak sesuai sama kehendak Tuhan. Ini yang ditulis di dalam buku yang ditulis oleh Andrew Murray dalam bukunya yang berjudul Abide in Christ. Di dalam Tuhan. Bahasa Inggrisnya ya, abiding in Christ, the soul learn not only desire but spiritually discern what will be God glory. And one the first condition of acceptable prayer is fulfilled in it. Indonesianya secara bebas, tinggal dalam Kristus, jiwa kita tidak hanya belajar menginginkan, namun juga mengenali secara rohani hal-hal yang akan memuliakan Tuhan. Dan salah satu syarat utama dari doa yang berkenan kepada Tuhan adalah terpenuhi di dalamnya Bapak Ibu. Jadi artinya kita akan mengenali apa saja sih yang Tuhan mau dalam hidup kita supaya bisa memuliakan Tuhan. Jadi doa-doa kita itu akan ujung-ujungnya memuliakan Tuhan. Contoh, misalnya minta kaya. Minta kaya, Bapak Ibu, Tuhan aku pengen dong Tuhan berkati lebih lagi. Karena aku pengen jadi saluran berkat Tuhan. Gereja sekarang lagi butuh uang Tuhan buat beli bangunan. Tuhan tolonglah pakai aku sebagai saluran berkat-Mu. Nah, kita minta kaya bener kan? Tapi kita minta kayanya untuk memuliakan nama Tuhan, mau kita pakai lagi untuk jadi berkat untuk orang lain. Nah seperti itu nanti kita berdoanya. Jadi seperti itulah jadi cara kita berdoa tuh, kita ujung-ujungnya akan selalu memuliakan Tuhan. Aku mau Tuhan, aku memiliki pekerjaan yang layak supaya anak-anakku nanti sekolahnya bisa bagus. Aku bisa masukin mereka ke sekolah Kristen supaya mereka tuh punya dasar pendidikan yang bagus, dasar kerohanian yang bagus Tuhan. Jadi Tuhan tolong, jadi supaya anak-anakku bisa jadi alat kemuliaan Tuhan. Tuhan tolong berkati aku, mampukan aku. Jadi ujung-ujungnya setiap doa-doa kita itu akan memuliakan Tuhan. Itu otomatis, gak usah kita pikirkan lagi, gak usah kita merayu-rayu Tuhan kan. Tuhan berkati aku ya karena aku nanti gitu ya kan, enggak gitu. Tapi secara otomatis kita akan memuliakan Tuhan. Jadi di ayat yang ke-8 Yesus berkata,
Dalam hal inilah Bapakku dimuliakan, bahwa kamu berbuah banyak dan menunjukkan bahwa kamu adalah murid-muridku. Jadi ketika kita menjadi berbuah, ketika kita menjadi saluran berkat, nama Tuhan yang dipermuliakan, bukan kitanya. Jadi meskipun kita menyumbang banyak ke gereja, bukan kita pengennya biar nama saya yang tercantum paling besar, woi nama saya diagungkan, dimuliakan. Enggak ya Bapak Ibu, tapi kita mau supaya Tuhan yang dipermuliakan oleh apapun yang kita berikan, berkat apapun yang kita curahkan untuk orang-orang. Ya, ini saya mengingatkan lagi pentingnya ya, terhubung dengan sumber daya. Jadi saya ingatkan lagi, kalau hidup kita mau berubah, ini ya rumah ini mau berubah, harus tersambung sama gardu listrik, harus tersambung sama sumber daya. Bapak Ibu pola hidupnya mau berubah harus tersambung dengan sumber penghidupan, yaitu Yesus. Cobalah saya kasih tips nih sekarang ya. Tipsnya ini dari dulu juga sebenarnya ya. Dari firman Tuhan juga, Tuhan yang minta kok. Kalau kita semua mau berubah, pola hidup kita mau berubah, perekonomian kita mau berubah, sosial kita mau berubah, Bapak Ibu, terhubung dengan Tuhan Yesus. Itu kuncinya. Bangun hubungan relasi. Coba buktikan firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 15 ini, coba Bapak Ibu yang buktikan. Coba alami sendiri ya. Kebaikan Tuhan seperti apa yang bisa Bapak Ibu rasakan ketika Bapak Ibu dekat sama Tuhan. Kuncinya cuma satu, bangun relasi. Bangun lagi jam-jam doanya. Bangun lagi cara kita berkomunikasi sama Tuhan. Prioritaskan, jangan sisakan waktu ya. Prioritaskan berhubungan dengan Tuhan. Puji Dia, sembah Dia ya kan. Dengarkan firman Tuhan. Bangun kembali hubungan, apa sih Tuhan yang Tuhan mau dalam hidupku, itu aja kuncinya. Bapak Ibu akan berubah total nih, rumah ini aja berubah total ya kan, tersambung dengan sebuah sumber daya itu akan berubah total, gak akan hidup kita sama lagi. Seperti yang dikatakan oleh Herbert Hoover, ini adalah Presiden Amerika Serikat tahun 1930-an. Ketika Thomas Alva Edison meninggal dunia tahun 21 Oktober tahun 1931. Presiden ini pengen supaya satu hari setelah Thomas Alva Edison yang menemukan lampu listrik ya, meninggal dunia, kepingin seluruh rakyat di Amerika Serikat itu matiin lampu jam 10 malam, 1 jam. 1 menit aja ya, 1 menit aja dimatikan semua lampu untuk menghargai jasa daripada Thomas Alva Edison. Ini penghargaan yang luar biasa karena Thomas Alva Edison ini dia yang menciptakan lampu dan mengubah seluruh kehidupan umat manusia ya. Nah hal yang sama juga kita harus malah lebihnya, kita harus menghargai Tuhan kita. Tuhan kita, Tuhan yang sangat luar biasa Pak Ibu. Dia yang pertama kali pengen deket sama kita dan dia yang pertama kali mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita supaya kita bisa berhubungan relasi lagi sama Dia, supaya kita bisa dekat lagi sama Dia. Jadi Dia yang melakukan banyak sekali pengorbanan, Dia yang melakukan banyak sekali aktivitas kegiatan supaya kita itu mau dekat lagi sama Tuhan. Dan apa? Buat kebaikan kita sendiri supaya hidup kita berubah, hidup kita jadi lebih baik, berguna, berbahagia, bermakna, sehingga hidup kita ini enggak sia-sia. Ingat ya, hidup yang enggak sia-sia itu adalah bermakna, berguna Pak Ibu. Kalau Bapak Ibu sekarang berpikir, saya ini enggak ada gunanya, ya sudah, itu introspeksi bagus banget. Belajar menjadi hidup yang berguna dimanapun Bapak Ibu berada, di rumah tangga, di gereja, di dalam pekerjaan. Buat dirimu berguna sehingga pada saat kamu gak ada orang nyariin, udah itu aja. Kalau misalnya kamu hanya bisa menghibur, saya cuma bisa bercanda-bercanda aja Bu. Orang yang bercanda yang penghibur itu ya kalau gak masuk kerja dicari Bapak Ibu, kemana ya ini? Jadi muram lah ini suasana kerja. Dicari Bapak Ibu kalau cuma penghibur. Karena dia setiap dia ada suasana happy itu dicari ya. Oke. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Saya undang para pemain musik untuk maju ke depan. Ya, dari firman Tuhan ini kita mau belajar Bapak Ibu, supaya hidup yang sekarang ini kita nggak mau melaluinya tuh hanya dengan sia-sia aja, berlalu begitu aja. Kita mau hidup kita ini adalah hidup yang bermakna dan berbuah. Kalau kita mau berbuah, kita pasti harus punya sumbernya ya kan. Kalau kita mau memberi ke gereja, berarti kan kita harus punya sumbernya, apa yang bisa kita berikan. Nah, tuh kita mau kan kita diberi sumber itu dari Tuhan. Tuhan akan mencurahkan kita dengan kehidupan yang berlimpah sehingga kita bisa menjadi saluran berkat. Amin. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita mencari Tuhan.
Kita mau mengejar hadirnya Tuhan dalam hidup kita. Di setiap saat, di setiap waktu, kita mau terus datang kembali sama Tuhan. Kita mau melibatkan Tuhan dalam hal apapun dalam hidup kita. Meskipun kita sedang dalam bekerja, sedang sekolah, sedang melakukan studi, tapi kita mau Tuhan kita libatkan. Tuhan tolong kita dalam pekerjaan kita, dalam sekolah kita. Ketika kita dalam kesulitan, kita minta tolong Tuhan, tolong bantu aku selesaikan. Tuhan tolong bantu aku ya Bapa, supaya aku bisa melalui hidup ini tidak sia-sia Tuhan. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Aku sangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandangmu, wajahmu, amin, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, memandang wajahmu, memandang Yesus wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu, yes Jesus, dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Inilah doa kami Tuhan. Inilah harapan kami ya Bapa, untuk kami bisa mencari wajah Tuhan di setiap hari dalam hidup kami. Karena mencari wajah-Mu Tuhan, mencari Tuhan diri-Mu dan tinggal di dalam-Mu Tuhan Yesus, itu adalah kunci Tuhan, supaya doa-doa kami menjadi efektif. Doa-doa kami tidak sia-sia ya Bapa. Doa-doa kami penuh dengan kuasa Tuhan Yesus. Dan itu adalah dasar bagi kami Tuhan, supaya hidup kami punya makna di dalam hidup kami, supaya kami berguna dalam hidup kami. Bagi orang-orang di sekitar kami bisa jadi terang, kami bisa jadi garam bagi mereka yang memerlukan setiap pertolongan kami, setiap mereka yang membutuhkan kami Tuhan. Kami tidak mau Tuhan hanya jadi penonton, tapi kami mau jadi pelaku dari setiap firman Tuhan. Kami mau merasakan sendiri mukjizat-mukjizat Tuhan nyata dalam hidup kami. Ketika kami berdoa ada orang dipulihkan, ketika kami meminta ada pemulihan, ada kuasa Tuhan turun dan tercurah Tuhan bagi orang-orang di sekitar kami Bapa. Kami mau merasakan hidup yang berkelimpahan. Janji-janji-Mu Tuhan menjadikan kami sebagai kepala dan sebagai ekor. Janji-Mu Tuhan menjadikan kami sebagai saluran berkat Tuhan. Janji-Mu Tuhan Kau akan membukakan tingkap-tingkap langit-Mu bagi umat-Mu yang percaya kepadamu. Kami mau merasakan mujizat itu dalam hidup kami. Tapi kami yakin dan percaya bahwa kami harus tinggal di dalam-Mu, melekat kepadamu, berhubungan intim dengan-Mu Tuhan, mencari wajah-Mu di setiap hari dalam hidup kami. Ini komitmen kami kepadamu
firman Tuhan, supaya firman itu yang menunjukkan kami jalan yang benar, jalan yang harus kami tempuh untuk mencapai makna hidup dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami selesai berbicara, kami selesai mendengar, kami percaya Roh-Mu yang akan terus mengingatkan kami, karena kami mau tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kami. Kami mengucap syukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.